Bandung. Oke, dilanjut. Saya Nehemia Tony Saputra dari Bank Sampah Grid Bandung juga. Oke, Pak Petrus sama? Sama. Semuanya juga sama. Sama dari Grid Bandung. Iya, Pak Petrus dan Bapak. Saya Suherman Chandra dari pengurus Bank Sampah Grid Bandung, Pak. Oke, karena Bapak pengurus, langsung aja ke Bapak pertanyaannya, Pak. Apakah itu bank sampah sehingga perlu melakukan kegiatan seperti ini, Pak? Silakan, Pak. Ya, Pak ya. Nah, Iya. selain itu, Pak, kenapa kita berkolaborasi dengan bank, Pak? Mendidik juga mengedukasi masyarakat selain peduli terhadap lingkungan dan sampah, Iya. mendidik masyarakat supaya menabung, Pak. Ah, benar, menabung. Betul, Ya, Pak. Jadi ya. karena begini, Pak, kalau kita jual sampah, Pak, kan hanya sedikit, Pak. Benar. 1.000, 5.000. Benar. Nah, kalau kita ke bank umum biasa, Pak, apa boleh setor 1.000 perak, Pak? Nggak boleh. Nggak boleh. Di kita Iya. bisa, Pak. Iya. Dan dalam hal ini kita sudah bekerjasama dengan BNI 46. Yes. Itu setiap nasabah bank Ya. sampah, Ya. dalam hal ini Bank Sampah Grid Bandung, Pak, itu harus sebaiknya menjadi nasabah Bank BNI 46. Nah, itu bebas biaya administrasi, Pak. Wow, keren. Dan setor awal 20.000 itu pun berupa sampah bisa, Pak. Bisa. Dan saldonya tidak Ditentukan. hangus, tidak kurang. hangus. Jadi 20.000 itu sebagai saldo di Saldo. bank sampah itu. Jadi marilah kita sama-sama Iya. mendidik masyarakat melalui bank sampah, khususnya Bank Sampah Grid Bandung, agar berdampak terhadap lingkungan, khususnya di Kota Bandung, dan Bandung menjadi kota bersih. Itu aja, Pak. Makasih. Terima kasih, Bapak. Berikutnya Pak Petrus, Pak. Selama ini orang memahami sampah itu menjadi sumber masalah, tetapi bank sampah bilang justru sebaliknya, dengan tagline-nya sampah berkah, buang sampah rugi. Ini maksudnya apa, Pak? Nah, supaya masyarakat Kota Bandung itu peduli dengan sampah-sampah yang ada, baik di rumah, di lingkungan maupun Iya. di kota. Iya. Kalau lihat sampah bukan jadi musuh tapi jadi berkah. Jadi gitu. berkah, ya. Ya, betul. Ya, jadi melalui sampah-sampah itu kita bisa membantu program dari Pemkot Bandung untuk mengatasi darurat sampah. Betul. Yang tahun lalu terjadi. Betul. Bahkan masalah sampah itu terus sampai hari ini Iya. kita harus atasi bersama. Oleh sebab itu mari kita cintai Kota Bandung dengan peduli sampah. Sampah jadi berkah. Tapi kalau buang sampah rugi, Pak. Ya, begitu, Pak. Luar biasa. Dan satu lagi Kang Denny, Iya, Pak. bahwa ini merupakan puncak acara, betul, Iya. dalam rangka Hari Jadi Kota Bandung, tapi selanjutnya kita terus bergerak ke 30 kecamatan di Kota Bandung. Wow, 30 kecamatan Kota Ya, Bandung 30. menjadi sasaran dari Ya, Grid Bandung. Grid Bandung. Ya, contoh tanggal 23, 23 September. ya, hari Senin itu di Kecamatan Andir. Halo Andir. Andir, Tunggu kedatangan ya. Grid Bandung, Andir. Ya. Tuh Pak ada melambaikan tangannya Pak di sana. Halo Andir. Andir. Ya. Tunggu Grid Bandung ya. Oke. 28 Oktober itu Di? di Astana Anyar. Astana Anyar. Halo Iya, Astana Astana Anyar. Anyar. Ya. Tunggu Pak Petrus dan kawan-kawan nih. Terus tanggal 8 Oktober di Kecamatan Regol. Rego. Ya. Orangnya sama Pak. Ya, nanti selanjutnya selanjutnya di kecamatan-kecamatan lain, Kang Denny. Ya, jadi bukan hanya hari ini tetapi Ya. terus menerus sampai masalah sampah ini teratasi. Wow, Ya. berarti benar ya tagline Kota Bandung di HUT-nya yang ke-214, maju berkelanjutan. Benar, Kang Denny. Luar biasa. Oke, lanjut ke Bapak Nehemia, Bapak. Pertanyaan berikutnya adalah bahwa sampah menjadi berkah itu tentu bukan hanya impian tapi jadi kenyataan. Tentu ada proses agar sampah itu menjadi berkah. Lalu bagaimana Pak ketika sudah diproses menjadi barang yang baru? Kan kita butuh yang namanya marketing, Pak. Pemasaran, menjualnya, apakah online atau door to door, ini bagaimana Pak kemanfaatan dari hasil daur ulang tersebut? Mangga Pak. Ya, Grid Bandung ini sebenarnya bukan hanya di sampah saja. Iya. Jadi sebelum ke sampah, kita juga sudah memperhatikan ketika ada COVID-19. Betul, Ya, betul. kita juga bergerak Grid Bandung ini untuk menangani mereka yang terkena COVID. COVID. Jadi vaksin itu kita di seluruh Kota Bandung kita buat vaksin gitu, Pak. Wow. Itu vaksin pada waktu COVID-19. Betul. Kemudian selain itu juga Grid Bandung ini juga menangani mengenai
air siap minum. Air siap minum. Ya, air itu kehidupan. Betul, Ya, Pak. jadi kami ada di balai kota ini, Oh. air siap minum. Di sini, Ya, Pak. betul, ada, Dari masih ada keran di sini. langsung dieet. Betul sekali. Ah, nanti saya mau minum ini. Jadi dari air sumur, dari pump gitu kan, Iya, kemudian iya. kita simpan di satu tempat, kemudian Iya. kita kasih konsentrat dalam Iya. waktu 15 sampai 30 menit langsung diminum. Istilahnya nih cikawuripan ya ini. Ya. Wah. Tidak usah dimasak lagi. Langsung diminum. Langsung diminum. Yang masaknya siapa tuh, Ari Bapak? Nah, konsentrat itu yang masaknya. Oh, itu. Dikocek-kocek sorangan eta. Teknologi. Teknologi betul. Jadi warga Bandung yang hari ini jalan-jalan, saya bencicis tapi haus, bisa langsung ke keran weh. Ya, langsung di keran di sini ada Di balik mana, Pak air Nehemia? dekat kantin, dekat kantin. Oh, di kantin. Kantin balai kota. Kantin balai Ya, kota. jadi itu ada air siap minum. Tidak dimasak tapi lebih higienis nah. Lebih Ya. higienis. Nah, kemudian sebelum TPA Sari Mukti Iya. overload lah gitu kan, tidak Katanya mau menerima lagi. ditutup Pak, dengar-dengar kemarin. Ya, tahun 2026 Iya, sempat. sempat ditutup. Iya. Sebelum ditutup, sebelum itu overload, Iya. kita Grid Bandung punya kesempatan mengumpulkan. Oh. Jadi bukan menunggu TPA Sari Mukti dulu ditutup, Minum tapi dulu. kita sudah bergerak. ke Sudah depan ini. bergerak. Ya. Wow. Kita tahu bahwa sampah ini kalau dibiarkan Iya. kan akan bikin mangkrak. Siapa yang rugi kalau kena benar. pas musim hujan? Kita sendiri. Selain Grid- penyakit juga banjir, Pak. Betul. Longsor 3 tahun Betul. kamari Cikapundung. Betul. Mirna hancur Pak, Ya, longsor. makanya kita peduli Ya. bagaimana kita dari nol lah ya. Dari nol, kita ya. memperhatikan bahwa ini sampahnya harus ditangani. Iya. Sebab itu kita buat unit-unit bank sampah di setiap kecamatan-kecamatan yang ada. Bahkan kita sudah masuk di kelurahan dan di RW. Itu Pak Denny. Nah, kita kumpulkan, memang kita sementara ini sedang mencari kita mau dibuat apa gitu kan. Tapi kalau kita melihat UMKM itu sangat luar biasa. Ini keren loh. Iya, UMKM-nya. keren sekali nih ya. Berhasil nih Bandung nih. Ya, betul Iya. ya. Jadi bagian kami adalah bagaimana kami mengsosialisasikan Nah, itu dia. bahwa sampah itu berkah, Iya. buang sampah itu rugi. Betul. Kita masuk ke mana, ke kecamatan, ke kelurahan dan ke RW, bahkan saya bersyukur ibu-ibu PKK ya, mereka Bergerak. menjadi apa yang utama, Betul. yang mengumpulkan itu. Barangkali itu sementara Pak Denny. Terima Ada kasih. nih Pak, mumpung masih di situ, kita pertanyaannya adalah, ini sampah yang bisa disetorkan itu kan tentu ada jenis Pak. Nah yang seperti apakah yang bisa lebih nilai ekonomis dan manfaatnya lebih besar Pak? Jadi sampah kalau Pak Denny ingin tahu ada 70. Hah? 70? Jadi bukan kardus, Iya. bukan beling, Aduh. bukan PET gini gitu kan, bukan, Iya. ada 70. 70. Aluminium boleh bisa, ada Wow. harganya. Tembaga bisa, asal Pak Denny jangan nyopot-nyopot itu Oh, apa iya. kabel listrik ya. Kabel listrik, Kabel ya, listrik tidak boleh dicopot sama Pak Denny karena Iya. itu tembaga itu mahal harganya Mahal gitu kan. tembaga, iya, Ya, iya. panci ya. Panci. Tapi jangan panci yang bagus kemudian diketok-ketok jadi di jiwa itu yang nggak boleh Pak Denny. Dirusak Ya. nilainya. Iya. Tapi kalau sampah masyarakat bisa nggak Pak didaur ulang? Boleh, ini spesialis pasar masyarakat. Oh Pak Petrus, ya di konseling Pak ya, kembali ke jalan yang benar. Baik. Oke, luar biasa. Atur nuhun Pak Nehemia, saya harus ke Bapak Hendrikus nih, Pak Hendrikus ya Pak. Pak, terkait dengan masalah sampah, itu kan kalau store sampah itu kan ada yang ke BSGB Pak. Sampah itu otomatis bisa masuk katanya ketika diuangkan menjadi tabungan di BNI OPAT 6. Ini masih banyak yang awam Pak, belum tahu bagaimana caranya agar secara otomatis dia itu ketika store sampah itu secara terhisap langsung otomatis menjadi nasabah BNI. Gimana caranya Pak? Prosedurnya, prosesnya? Ya, caranya sih gampang. Mm-mm. Jadi calon nasabah itu Iya. cuma datang membawa sampah Ke mana Pak? ke Bank Sampah Grid Bandung. Itu di mana Pak? Itu di Gang Baim nomor 6. Gang Baim nomor 6 Baraya Bandung nih, Baraya Bahim. Bojong Loa, Payunan Ya. Kelurahan Karanganyar. Karanganyar. Tah. Kelurahan Karanganyar ya. Karanganyar di Kelurahan Ana Payuna, Gang Bahim nomor Gang genap. Bahim. Gang nomor Bahim nomor 6. Ya. Itulah pusat untuk menerima sampah dari masyarakat yang akan secara otomatis menjadi nasabah BNI. Aduh geus mah eta sampahna dipikeun menang duit, jadi nasabah deui.
Ini buat nasabahnya menjadi tabungan secara ekonomi Pak, buat bapaknya ini tabungan di surga ini mah atuh. Dupa yang harum Bapak ieu teh. Amin. Amin. Oke Pak, jadi gimana Pak teknis Ini berikutnya? bank sampah ini salah satu di dunia kayaknya bank Ya. yang tidak bisa diintervensi oleh Bank Indonesia. Iya, mau dicapai leadnya. Ya. Nah, sampah tiap hari ayah atuh. Ya. Benar, Jadi benar. begitu kita timbang sampahnya, Ya. umpama setelah dikonversi ke dalam rupiah, Iya. nilainya 25.000. Oh gitu Pak. Umpama Iya. contoh. Iya. Jadi 25.000, jadi otomatis kita bisa bukakan Iya. dengan tabungan awal tuh 20.000. Wah. Tapi itu gampang. masuk langsung. Otomatis masuk. Itu kan Iya. si uang 20.000 itu dari sampah yang kita bawa. Betul. Gampang atuh guys. Alah, ini mah babarinya. Ya, kelebihannya tidak Iya. ada biaya administrasi. Teu aya pungli, Pak. Ada. Teu aya. Ya. Teu aya Eh. biaya administrasi teu aya di pasian ATM. Malah wah, kenging ATM. Oh, Aduh, sangat hidup jadi mudah ya. Iya. Kenapa kalau ada yang mudah kok nyari yang susah gitu ya? Aneh ya. Apalagi Pak keunggulan dari situ buat Keunggulannya, Ya. kalau kita bawa sampah, Ya. umpamanya ini, Ya, begitu ditimbang, ya. ya nilainya 100 rupiah, Ini teh 100 rupiah Pak. seumpama, Ya. 100 rupiah. Bank mana bisa kita nabung dengan uang 100 rupiah? Nggak ada Pak. Nah, kelebihannya di bank Oh. sampah, BNI 46, 6 itu bisa. bisa masuk langsung ke rekening. Pak saya mau izin mau bikin sampah dulu ya. Kemudian padahal mah haus, ya kumaha carana yang motong, Iya. abi rek eueut. Ah geus saya ngomongkeun sampah deui. Lajengkeun Pak. Nah, jadi kita itu dikasih buku tabungan, fisiknya kita dikasih, dan juga kartu ATM. Jadi kita sewaktu-waktu kita butuh, kita bisa tarik di ATM BNI 46. Ya, dan juga di sini bisa kita pakai belanja untuk di Jogja. ATM Digesek. itu? Betul. Jadi ATM itu multifungsi ya. Betul. Selain bisa di anjungan tunai mandirinya, di banknya, bisa juga di tempat berbelanja. Betul. Oh. Betul. Itu kelebihannya. Kelebihannya. Ya. Ini Pak sebagai pertanyaan terakhir Pak nih, karena ini sebentar lagi ini ada adan. Adalah bagaimana kalau masyarakat Pak secara mandiri di RT-nya, di RW-nya, kelurahannya membentuklah komunitas bank sampah. Itu apakah akan dibantu oleh Grid Bandung atau seperti apa Pak teknisnya nih? Jelas kita akan bantu. Ya pertama-tama mungkin menghubungin kita dari mana mau membentuk bank sampah. Nanti kita lakukan sosialisasi. Ya, sosialisasi terus kita jelaskan semuanya, jenis-jenis sampahnya, cara milanya, kita ajarin semua, terus dibentuklah kepengurusan. Oh iya. Minimal Pak KSB atau gimana? Ya, KSB. Ya. Ketua, Bendahara, bendahara, sekretaris, anggota. Oke. Dan akan legalisasinya dari Grid Bandung Betul. bekerja sama dengan pemerintahan terkait Pak. Betul. Wah, inilah Pentahelix itu luar biasa Pak.